Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah belajar tentang mengompres air hangat kepada pasien yang demam. Sekarang kita mulai untuk teknik yang kedua, yaitu mengompres air dingin terhadap pasien yang memar. Ya, pasien memar karena adanya luka benturan, ya, luka benturan sehingga terjadi kebiruan dan bengkak. Apa teknik yang harus kita lakukan? Yaitu dengan teknik yang namanya kompres dingin. Kompres dingin ini ada beberapa macam alat. Yang pertama adalah adanya air dingin, ya. Air dingin ini sesuai dengan derajatnya. Terus yang kedua adalah ada antiseptik, karena di sini bekas ada benturan, otomatis ada luka sedikit, walaupun luka sedikit, walaupun tidak luka terbuka ya, tapi sedikit, tetap harus pakai antiseptik. Nah, yang keduanya harus ada pinset ya, harus ada pinset dua. Nah, tekniknya seperti apa? Kita seperti biasa kontrak dengan pasiennya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adek, gimana nih? Kabarnya masih bengkak ya daerah itunya. Kapan kejadiannya? Tadi sore. Tadi sore ya. Nah, nanti saya akan melakukan teknik yaitu kompres dingin biar bengkaknya cepat hilang ya, biar nyaman kakinya, biar bisa digerakkan kembali seperti itu ya. Waktunya kurang lebih 15 menit. Nanti saya akan mengambilkan alatnya lagi untuk kesini lagi. Bersedia kan? Sedia. Oke, nah seperti itu adalah kontrak kepada pasiennya. Kita menjelaskan apa sih tujuannya. Yang selanjutnya kita dekatkan alatnya. Nah, tahap yang selanjutnya kita bercuci tangan. Ingat, cuci tangan itu sangat penting ya, baik setelah kontak dengan pasien, sebelum kontak dengan pasien maupun sesudah kontak dengan pasien. 7 langkah atau 6 langkah ya. Nah, setelah itu kita langsung menggunakan handscoon bersih lagi ya. Kita gunakan handscoon bersih. Nah, jangan lupa alatnya juga ada kasa ya. Ada kasa. Bapak lupa masukin kasa. Kasanya ya. Ada kasa di sini. Nah, kita masukkan betadine ini ke dalam air dingin. Kita masukkan ke air dingin seperti ini. Nanti dilihat ya, nanti seperti ini air dingin kita masukkan. Setelah itu kita rendam kasanya ini ke dalam air dinginnya. Kita rendam kasanya ke air dingin, kita menggunakan pinset ya. Kita gunakan pinset. Apa tujuan pinset ini sebenarnya adalah supaya pasien tidak kontak dengan kita secara langsung ya, supaya lebih etis ya. Kita peras seperti ini, otomatis nanti kasaknya selain terkontaminasi dengan antiseptiknya, dengan betadinnya, juga nanti kasa ini akan terasa dingin, sehingga kalau ditempelkan seperti ini pasien akan mengalami nyaman ya. Jadi nanti kita kompres seperti ini, kita kompres daerah yang bengkaknya seperti ini. Kalau terasa kurang, kita ambil lagi kasanya untuk kita kompres lagi ya, daerah yang bengkaknya. Ya, kita kompres lagi ke daerah bengkak ya. Kita oles dulu yang ininya. Kita kompres daerah yang bengkaknya. Sampai kapan? Sampai kasa ini mengalami tidak mengalami dingin lagi. Jadi sampai kasanya tidak terasa dingin. Ya. Karena apa? Karena reaksi dingin akan menstimulasi dari otot-otot vaskuler atau pembuluh darah sehingga vasokonstriksi ya, sehingga pembuluh darah akan menyempit dan aliran darah ke bengkaknya sehingga bisa mampet dan tidak mengalami bengkak kembali seperti ini ya. Terus dilakukan sampai bengkaknya bisa mengecil ya, atau kebiruannya sampai hilang. Jadi itulah teknik untuk mengkompres air dingin pada daerah yang memar atau daerah yang terluka ya akibat benturan. Nah, sudah selesai, kita ambil ininya, kita masukkan ke bengkoknya ya. Kita masukkan ke bengkok, jangan lupa. Bengkok ini tempat sampah-sampah ya. Kalau pinset sudah tidak dipakai juga sama, masukkan seperti itu ya. Setelah itu kita membuka handscoon ya. Kita membuka handscoon. Kita tanyakan ke pasiennya, jangan lupa itu adalah fase terminasi.
Gimana Ade perasaannya setelah dilakukan kompres dingin ini? Bengkaknya sudah mulai agak mereda ya? Masih sakit nggak? Oh, ternyata memang betul sekali. Ternyata reaksi dari kompres dingin ini adalah menurunkan nyeri juga selain bengkak ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, tindakan untuk mengopres air dingin ini sudah selesai gitu ya. Selamat belajar. Jangan lupa nanti ada kuis yang kedua ya. Tetap semangat. Ya.